Baik teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan bagian matriks yang kedua ya, penjelasan matriks yang bagian kedua, yaitu perkalian, determinasi, determinan ya. Dan besok bagian ketiganya adalah inverse. Saya masih banyak menjelaskan pola-pola berhitung yang lebih fungsional, sangat sering keluar di UN, UN udah nggak ada, USBN ya, US lah, ujian sekolah kalau sekarang ya, anak terakhir anak kelas 12 bilang US kalau sekarang, dan UTBK ya, ini yang paling penting. Jadi kalau kita udah masuk ke bab UTBK itu, soal-soal matriks itu adalah soal-soal yang biasanya mengandung konsep sifat-sifat berhitung ya, atau dia combine dengan beberapa teori dalam matematik kayak misalnya eliminasi dan substitusi gitu ya, atau bisa jadi modelnya yang lain lagi, program linear juga bisa. Nah, saya kasih soal-soal nanti pengembangan dari kemarin yang udah kita belajar ya, di bagian per 1 penjelasan secara teoritis ya kan ya. Nah, tadi hari ini saya sudah membuat video, insya Allah hari ini saya akan membuat video tentang penjumlahan yang kemarin. Saya ulang kembali operasi hitung metrik lah ya. Jadi semua yang berkaitan dengan operasi hitung metrik, kesamaan metrik, operasi hitung metrik jumlah pengurangan, terus determinasi ya, determinan, perkalian, dan satu lagi adalah transpose metrik. Nah teman-teman, kita saksikan ya penjelasan dari saya terkait dengan matriks. Cekidot. Baik, kita mulai lagi untuk pembahasan tentang matriks ya. Ini video lengkapnya saya buatkan, mulai dari transpose, kesamaan matriks ya, penjumlahan, pengurangan matriks, nanti ada perkalian dan determinan. Jadi biar sekalian saya ingin menjelaskan pola-pola berhitungnya ya. Karena di metrik itu yang paling mungkin dikeluarkan dalam soal-soal ulangan harian, terus kemudian soal USBN, bahkan sampai soal UTBK, persiapan masuk perguruan tinggi, itu adalah soal-soal yang berkaitan dengan masalah berhitung di matriksnya. Nggak ada teori, nggak ada ya. Nah, pertama kita lihat ini bagian bab transpose yang kemarin kita sudah bahas ya. Jadi kalau ini yang ditanyakan transposnya ya, soalnya itu kan kemarin 21, dia itu posisinya kan vertikal ya, 21 gitu ya. Begitu ditranspos berarti jadi mendatar. Yang B nya juga sama, yang tadinya itu 35 tapi dia ke bawah posisinya vertikal, berubah jadi horizontal. 210 yang tadinya di kolom 2 ya kan ya, di sini dia letaknya, terus sekarang berubah jadi di baris kedua. Jadi intinya transpose itu adalah mengubah posisi yang tadinya baris menjadi kolom. Baris 1 jadi kolom 1, baris 2 jadi kolom 2, baris 3 jadi kolom 3. Bisa dibayangin ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua itu adalah kesamaan matriks. Nah, ini kesamaan matriks namanya. A dan B nya sama ya kan ya, posisinya sama, 3 dengan 3 sama, elemen-elemen juga harus sama. Jadi kalau 4 dengan Y berarti Y nya pasti 4, X dengan 10 berarti nilai X nya pasti 10 ya, udah bisa dipastikan. Kesamaan matriks yang kedua dia agak lebih ke aljabarnya ya, aljabarnya dalam perhitungan. X min 2 sama dengan 10 berarti kan X nya 12 dong ya kan, karena 12 kurang 2 kan sama dengan 10. Y nya 8 ya, Y nya 8. Tuh lihat ya. Jadi simple, prinsipnya itu adalah kalau dalam aljabar ya, X min 2 sama dengan 10, min 2 nya pindah ruas gitu kan. Yang namanya setiap pindah ruas minus berubah jadi positif.
positif pindah ruas jadi negatif ya. Jangan dilupain, itu masalah prinsip dalam perhitungan di SD itu diajarin. Yang ketiga, ini ada soal ya kan ya, A plus B sama dengan C. Ini adalah perintah soal namanya. Yang diminta itu adalah A plus B sama dengan C, tapi yang diminta adalah X dan Y-nya. Lalu kemudian di soal itu dimintanya X plus Y, penjumlahan dari X dan Y yang dicari. Ya, ini soal yang waktu itu ya, saya ulang lagi pembahasannya pakai video biar enak nih. Nah, 1 dijumlahkan dengan 5 plus Y. Jadi elemen-elemen yang seletak ini adalah kiri atas, ini kiri atas. Ya kan? Syarat dari penjumlahan dan pengurangan matriks itu ordonya harus sama. Ini kan barisnya 2, kolomnya 2. Barisnya 2, kolomnya 2. Barisnya 2, kolomnya 2. Hasilnya pun akan sama ordonya. Jadi nggak mungkin berbeda. Nah, yang dijumlahkan itu adalah elemen-elemen seletak. 1 dengan 5 plus Y, 2 dengan 3 jadinya 5, 1 tambah 5 plus Y jadinya 16. Siapa ya? Ya kan dari aljabar kan, jadinya 1 ditambah 5 plus Y gitu kan, sama dengan 16. Aljabar 1 tambah 5, 6. 6-nya positif, kalau pindah ruas jadinya negatif. Atau sebelum dijumlahkan dia dipindahin dulu langsung, 1 jadi negatif, 5 jadi negatif. 16 kurang 1, 15. 15 kurang 5, 10. Begitu pula dengan X. X dengan 10 dijumlahin, X plus 10 sama dengan 15. Berarti 10-nya pindah ruas ke kanan jadi negatif ya. X sama dengan 5. Ketemu X dan Y dijumlahkan karena mintanya dijumlahin, jadi sama dengan 15. Ini yang pertama ya, tentang transpose dan kesamaan serta penjumlahan pengurangan matriks ya. Baik, yang kedua ya, kita lihat latihan dari perkalian dan determinan. Latihan perkalian dan determinan. Oke, kita lihat di sini ya. Diketahui ada matriks, namanya matriks A dan matriks B. A-nya itu 3, 1, 2, 4, 5, 1, barisnya ada 2, kolomnya ada 3. Yang kedua, matriks B-nya itu ada cuma satu kolom, 402. Tapi 3 baris ya, 3 baris ya, kolomnya 1. Pertanyaannya, apakah bisa diselesaikan matriks tersebut? Bisa, jawabannya. Kenapa? Karena 3 yaitu kolom di matriks pertama ya, itu sama dengan baris di matriks kedua. Jadi kalau ini udah sama ya, ujung belakang sama ujung depan sama, berarti bisa diselesaikan. Hasilnya apa? Hasilnya itu adalah ordometrik 2 dengan 1. Di sini akan ketemu 2 kali 1, jadi 2 baris, kolomnya cuma 1, gitu kan caranya. Nah, caranya gimana? Penjelasannya kita perhatikan ya, bahwa 3, 1, 2 yang paling depan matriks itu dia harus menjadi konsep dari barisan ya. Yang depan di konsep baris, makanya dipisah dengan menggunakan tanda garis merah. Yang belakangnya kolom. Jadi kalau ini kolomnya ada 2, saya pisah lagi pakai garis. Tapi karena ini kolomnya cuma 1, nggak usah. Jadi langsung aja dengan 402. Perkaliannya gimana Pak? Perkaliannya gini, 3 dengan 4 tuh, ya kan ya, 1 dengan 0, 2 dengan 2, dijumlahin masing-masing, habis dikali semuanya dijumlah. Begitu pula dengan 451, letaknya di bawah, ya kan ya, letaknya tadi di atas, yang tadi ini letaknya di bawah. Jadi menyesuaikan atas bawah, ya kan ya, kolomnya 1, atas bawah kolomnya 1 gitu ya. Jadi 312 dengan 402, 451 dengan 402 di sini ya prosesnya ya. Jadi dijumlahin ya, 3 kali 4 12, 1 kali 0 0, 2 kali 2 4, dijumlahkan jadinya 16. 2 baris, 1 kolom, cocok ya, cocok. Nah, kalau yang ini gimana Pak? Yang bawahnya ya kan ya, yang bawahnya itu adalah nilai dari matriks A dan B, diketahui 2 kali 2 ordonya dan 2 kali 2.
ya udah kelihatan ini 2 sama 2 kan sama dengan yang tadi, yang di atas tadi kan 3 dengan 3. Karena sama berarti bisa diselesaikan. Berarti jawabannya bisa diselesaikan, ya. Terus cara ngalinya gimana? Ya hasilnya pasti 2 kali 2 nih ya, pasti 2 kali 2. Ya. Hasilnya pasti 2 kali 2. Nah, coba saya selesaikan ya. Coba saya selesaikan. Nah, A kali B pertama apakah hasilnya sama antara A kali B dengan B kali A? Sama nggak kira-kira? Enggak. Ya, jawabannya nggak boleh sama, nggak bisa sama. Kenapa? Karena di matriks itu perkaliannya tidak berlaku hukum komutatif. Hukum komutatif itu sama seperti perkalian biasa aljabar. 2 kali 3 sama dengan 3 kali 2. Itu kalau perkalian aljabar boleh. Tapi kalau dalam perkalian matriks nggak bisa sama hasilnya. Nanti bisa dibuktikan ya. Jadi apakah bisa diselesaikan ini? Bisa, ya kan ya. Jadi bisa. Ordonya apa? Nanti ketemu ordonya itu adalah ordo 2 kali 2. Ini sama ini hasilnya ya. Nah, saya tulis di sini. Terus kemudian kita uji ya. Berarti A kali B ini kita kalikan ya. Kita kalikan. Ya, kita kalikan 5 0 ya. Saya tulis kecil-kecil saja biar kelihatan. 1 1 ya. Terus kemudian dikali dengan 2 3 4 5 gitu ya. Saya pisah nih. Nah, ini kan ketahuan nih kalau ini bagian depannya adalah pembaginya pakai garis baris, pembaginya yang kedua di sini pakai garis kolom ya. Nah, hasilnya gimana? Nah, kita hitung ya. Hasilnya harus ketemu bilangan 2 kali 2. 2 baris, ya kan ya? 2 kolom. Nah, 2 baris 2 kolom. Berarti ketemunya di sini 1, di sini 2, di sini 3, di sini 4. Jadi 4 elemen. 2 kali 2 4 elemen. 1 2 3 4. Ya. Kalau di sini 3 kali 2 berarti 3 kali 2 6 elemen. 1 2 ya. 3 4 5 6. Kan 3 baris 2 kolom ya. Jadi tambahin jadi 6 elemen kalau 3 kali 2. Oke, sekarang hasilnya ya. Hasilnya saya taruh di bawah. Ya, saya hitung perkaliannya. 5 kali 2. Ya kan? 10, Pak. Gitu kan ya. Ditambah 0 kali 4, 0, Pak. Gitu kan ya. 5 kali 2 10, 0 kali 4 0, Pak, dijumlahin. Jadi atas kiri, atas kanan. 5 dengan 3 15, Pak. Ya kan ya. Dijumlahin sama 0 kali 5 0, Pak. Gitu kan ya. Oh, ini nggak muat ya. Kurang gede. Sebentar, saya kasih tip X dulu biar kelihatannya enak niatnya ya. Dikit. Oke, 10 dengan 0, 5 dengan 3 15. Ditambah 0 kali 5 0 ya. 1 kali 2 berarti bawah kiri di sini ya kan ya. 1 kali 2 2 ditambah 1 kali 4 6. 1 kali 3 3, 1 kali 5 5, berarti 3 tambah 5. Nah, hasilnya ini tuh ya. 10 tambah 0 jadi 10, 15 tambah 0 15, 2 tambah 6 8, 3 tambah 5 8. Nih kemarin udah pada banyak yang bener nih. Sukses nih. Nah, hasilnya sama nggak? Coba kita buktikan. Yang pertama B kali A, berarti di sini kan 2 3 4 5. Yang belakangnya berarti 5 0 1 1 kan gitu ya. Pemisahnya harus jelas. Metrik pertama itu adalah baris, metrik kedua adalah kolom gitu ya. Yuk kita kerjain ya. 2 kali 5 atas kiri berarti kita tarik di sini atas kiri. Atas kanan, atas bawah, bawah kiri, bawah kanan ya. 2 kali 3 15. Kalau bisa langsung disimpan di otak kita nggak apa-apa. 2 kali 5 10. 3 kali 1 3, berarti 10 tambah 3 13 gitu ya. Boleh, nggak apa-apa langsung. 2 kali 0 0, simpan di otak. 3 kali 1 3 dijumlahin, berarti 0 tambah 3 sama dengan 3. 4 kali 5 20, disimpan di otak. 5 kali 1 5, 20 tambah 5 berarti 25. 4 kali 0
0. 5 kali 1 5, berarti 4 kali 0 tadi 0 disimpan di otak, 0 tambah 5 berarti sama dengan 5 tuh, oke. Cepet jadinya. Jadi kalau kita udah biasa berhitung nanti cepet sendiri. Jadi sebenarnya nggak perlu pakai rumus cepet, karena matematik itu sebenarnya nggak punya istilah dalam konsep rumus cepet, itu nggak ada. Yang ada adalah pembentukan metode, ya, pembentukan metode. Dalam matematik itu biasanya bahasa disebut sebagai bahasa pola, ya. Kalau kita udah biasa, ya kan, polanya udah ketahuan, kayak hari-hari kita mandi gitu ya, terus sarapan, itu polanya kebentuk sendiri, cepet semuanya, ya. Gitu contohnya ya. Nah itu dalam ilustrasi sehari-hari. Nah ini yang ketiga ya, tentang metrik. Kemarin juga sudah dibahas nih ya sama teman-teman ya. Nanti kita coba latihan lagi. Ini saya buat video pembelajarannya biar enak aja gitu ya ngerjainnya. Nah determinan A. Determinan itu apa kemarin? Determinan itu kan nyilang ya. 3 dengan 10 disilang, 4 dengan 5 disilang, terus kemudian dikurangin kan. Determinan A itu disimbolkan dengan pagar. Nah pagarnya itu adalah disebut sebagai determinan. Kalau dalam fungsi aljabar biasa ya, itu kita namainya disebut sebagai harga mutlak. Tapi harga mutlak itu nilai positif dari sebuah bilangan, walaupun dimasukin negatif jadi positif. Tapi ini beda. Ini bukan fungsi aljabar, ini adalah fungsi metrik ya. Fungsi metrik, konsep metriknya beda. Nah kita lihat di sini ya. Coba kita lihat. Cara ngerjainnya itu adalah silang kan, kemarin kan ya saya buat ya dengan pagar begini. Nanti kalau dalam mengerjakannya lebih enak ya, begini penulisannya yang tepat ya. Nah ini yo tinggal disilang nih. Yang ini disilang ya, 3 dengan 10 ya kan ya. Pertama tulis di sini dulu 3 dikali 10 ya, hasilnya sama dengan 30. Taruh sini ya. Terus yang kedua nyilang dari bawah kiri ke atas kanan ya. Nilainya sama dengan berapa? Sama dengan 20. Ya udah tinggal dikurangin aja. 3 kali 10 dikurangi 5 kali 4 ya. Tuh dikali nih ya, dikali ya. Hasilnya berapa? 3 kali 10 sama dengan 30. 5 kali 4 20. 30 kurang 20 10. Ini 1. Ya. Determinan B sama ya kan ya, tinggal dikerjakan ya kan ya. Ini 2, ini 1, ini 3, ini 5 ya kan ya. 2 1 3 5. 2 kali 5 10 dikurangi 3 kali 1 3, berarti hasilnya 7 ya. Determinan A plus B. Ada yang kemarin, Pak ini kalau saya buat determinan masing-masing dulu dijumlahin boleh nggak? Nggak boleh ya, nggak boleh karena nggak ada sifatnya. Jadi kalau kita kemarin udah saya kasih sifat-sifatnya kan ya. Yang tepat itu kalau determinan penjumlahan dan pengurangan dikerjakan dulu penjumlahan dan pengurangannya ya, baru kemudian diselesaikan ya determinasinya gitu ya. Kita lihat sini ya. Berarti kalau begitu ini nilainya adalah dijumlahkan dulu ya Pak. Iya dijumlahkan. Berarti kalau gitu 3 ya, 3 dengan 2 kan masing-masing gitu kalau di elemen ya. Nah kita buat gini aja deh gitu kan, lebih enak nih ya. Jadi ini 3, ini 4, ini 5, ini 10 ya. Dijumlahin dulu. Nah 2, 1, 3, 5. Yo hasilnya berapa ini? Hasilnya adalah di sini deh nih. Nanti selesaiin sendiri ya. 3 tambah 2 gitu kan, elemen seletak ya, berarti 5. 4 sama 1 dijumlahin jadi 5 lagi. 5 tambah 3 8. 10 tambah 5 15. Jadi elemen-elemen seletak kalau udah selesai baru kemudian dikali hilang lagi. Dideterminasi lah ya. 5 kali 15 ya. 15 kali 5 itu 75. 75 dikurangi 8 kali 5 40. Berarti hasilnya berapa? 75 kurang 40, berarti jawabannya sama dengan 35 ya. Nih ya. 5 kali 15 ya, 75. Betul.
Nah, Pak, yang soal berikutnya yang D, bagian D. Bagian D ini adalah determinasi A transpose. Nah, kemarin kan saya pernah ngasih sifat. Jadi ada sifat dalam matriks ya. Termasuk ini kan juga sifat, jadi dijumlahkan dulu baru di determinan. Nah, untuk A transpose nilainya sebenarnya adalah sama dengan matriks A. Determinan A. Determinan A transpose itu sama dengan determinan dari A. Jadi nggak usah ngitung lagi sebenarnya. Hasilnya akan sama dengan yang tadi yang di atas ini. Sama nilainya 10 juga. Jadi sebenarnya nggak usah ngitung lagi, nilainya sama dengan 10. Sama dengan yang ini. Ya, sama pasti. Ya, karena itu sifat. Sifatnya di sini namanya sifat, ya, sifat. Kalau mau dibuktikan boleh, nggak apa-apa. Kita coba ya. Yang tadinya determinan A-nya adalah 3, 4, 5, 10, ya kan ya? 3, 4, 5, 10 nih, ya. 3, 4, 5, 10. Sekarang di determinan jadi berapa? 3, 4 yang baris jadi ke bawah kan? 3, 4 gitu ya jadinya kan? Ke bawah dia. 5 sama 10 yang tadinya mendatar, ini jadinya berkolom ya. Tuh, gitu ya. Kali silang kayak tadi, 3 kali 10 berapa? 30 dikurangi 5 kali 4 berapa? 20. Hasilnya sama dengan 10, sama ya. Sama hasilnya. Nah, yang E sekarang. Ya, oke, udah paham ya. Yang bagian D, A, B, C, D nya udah paham. Sekarang bagian yang E. Nah, bagian yang E ini adalah bagian yang orang kadangnya Pak, ada dua cara ngerjainnya. Pertama kayak ngerjain penjumlahan, yaitu dikali dulu boleh, ya kan ya. Tapi sebenarnya ada sifat yang memudahkan sih dalam perhitungan kita ini ya. Untuk khusus perkalian ya. Jadi determinan A ya dikali sama determinan dikali B, determinan A kali B itu sebenarnya sama aja, kita mengerjakan masing-masing determinasi. Determinan A ya dikali sama determinan B. Nah, ini boleh nih begini nih. Karena ada sifatnya, ini sifat namanya ya. Kemarin yang sudah pernah saya sampaikan waktu di part 1 ya, di pembelajaran metrik pertama ya. Nah, sekarang kita coba contoh. Kalau saya lebih enak ngerjainnya pakai cara begini ya, lebih simple ya. Karena determinan A-nya kan udah ada, ini 10 tadi kan. Yang ini kan di atas tadi nih ya. Ini determinan A nih, 10 nilainya ya. Terus kemudian saya kali dengan determinan B. Determinan B-nya 7 ya, 7. Udah selesai. Nilai sama dengan 7. Nih. Nah, berikutnya nanti soal yang keempat saya punya latihan. Jadi kalian nanti bisa ngerjain soal yang nomor 4 ya. Nih buat latihan di rumah nanti ya. Harus saya fotoin ketika kita masuk dalam pembelajaran ya, teman-teman ya. Nih. Coba nanti dikerjain ya, dikumpulkan ya, dikumpulkan. Ini yang keempat ya. Oke, sampai sini dulu. Ada pertanyaan teman-teman ya, silakan bertanya ke saya. Saya mau lanjutkan lagi ya kan ya, nanti silakan di japri saja, boleh japri saya. Sekarang saya masuk ke pembahasan yang soal yang kelima ya, ini sama sifatnya. Nah, ini yang kelima teman-teman. Saya punya soal ya. Ini punya soal, ini latihan soalnya. Soalnya adalah soal perkalian ya. Soal perkalian. Nah, ada perkalian yang sederhana ya, sebenarnya sederhana, tapi kita diminta untuk mencari nilai PRS-nya. PRS-nya. Nah, saya sudah buat pembahasannya, tapi saya potong sampai di sini. Ya. Sampai di sini saya potong nih ya, sampai sini ya. Nah, saya minta nanti teman-teman coba menjawab soal ini, soal yang nomor 5 ini ya. Coba ya, ini perkalian lah ya, ini perkalian ya. Nanti kalian harus dibuat dengan menggunakan perkalian kayak tadi nih ya. Tuh gini ya, hasilnya udah ada, berarti 2P 1R gitu ya. 2P ditambah 1R gitu kan ya, 2P tambah R, 2Q 2 kali Q 2Q 1S berarti S, dijumlahin 2Q tambah S gitu ya. Sampai sini ya, paham ya? Sampai sini ya, paham ya. Nanti ini urut-urutannya begini kan pengerjaannya. Nah, tapi penjelasannya itu bisa diselesaikan dengan menggunakan konsep substitusi dan eliminasi ketika kita belajar kelas 10 ya.
Ya, ini kita lihat di sini semakin ke bawah tuh ada nilainya tuh ya. Sampai sini tuh 2P tambah 0 sama dengan 2 gitu ya. Karena R-nya 0 gitu ketemunya kan di sini kan. Min R sama dengan 0 gitu ya. Min R sama dengan 0. Nih, min R sama dengan 0. Jadi R-nya sama dengan 0. Min S sama dengan min 3. Yang ini nih 0 kali Q 0, 0 kali P 0. Min S tinggal sama dengan min 3. Berarti min S dengan min 3. S-nya sama dengan 3 karena masing-masing dikali minus gitu ya. Nah, dari sini disubstitusi ke atas. S-nya substitusi ke atas, masing-masing dapat P, masing-masing dapat Q. Ya kan? Nanti di bawah sini ada Q nih, dapat nih. Yang ditanya adalah nilai ini. Tuh, perhatiin nilai ini. 2P ditambah R dikurang S, hati-hati. Jadi nggak bisa selesai di satu posisi gitu ya, selesai nyari P, R, S, Q-nya. Tapi ternyata yang ditanya beda, 2P tambah R min S. Ya, ini adalah soal UN kalau nggak salah nih ya. Ya, ntar bisa teman-teman latihannya aja soal ini ya. Oke, saya potong sampai di sini untuk nomor 5. Ini ya biar masih ada timing untuk saya bisa jelasin soal. Nih, lihat ya teman-teman. Dari soal nomor 5 tadi saya punya soal. Ya kan ya? Mirip kan dengan yang tadi, cuman bedanya beda di matriks B-nya aja. Kalau matriks tadi B-nya itu 2 kali 2, ini cuma ordonya 2 kali 1. Ini 2 kali 2. Bisa dikerjain nggak? Bisa. Nah, makanya ketemu dia karena sama, karena ini sama, berarti hasilnya 2 kali 1. Hasilnya itu yang ujung sama ujung ya. Ujung yang paling kiri sama ujung yang paling kanan itu hasilnya. Kalau udah bisa dikerjain, ya nanti dikerjakan dengan konsep substitusi atau eliminasi, dapat nilai X dan Y kemudian dijumlahin ya. Kira-kira begitu ya. Nah, nanti bisa saya fotoin lagi. Yang ketujuh juga sama ya. Ada diketahui matriks A dan B ya. Jika determinan AB sama dengan 10, maksudnya itu determinan dengan menggunakan sifat ini ya, determinan AB ya, kita kayak tadi ya, cuman ini pakai perkalian titik, bolehlah perkalian silang biar nggak bingung nih. Nah, gitu deh nih. Dipisahkan begini ngerjainnya tadi kan. Nah, dari sini masing-masing ya kan ya dideterminasi hasilnya sama dengan 10. Ntar ketemu bentuk aljabar fungsi, penghitungan aljabar biasa ya. Bisa diselesaikan. Ya. Coba dulu ya, coba dulu. Yang nomor 8 ya. Determinan dari matriks A 2X min 1 3 adalah 3. Jadi dia dari sini penghitungannya nanti ketemu yang namanya konsep fungsi aljabar juga nih. Min 1 3 ya kan ya. Ini hasilnya sama dengan 3 ya. Nah, kan dari sini nanti kan kita bisa ngerjain dapat nilai X-nya nih ya. Jadi nanti dari sini pengerjaannya, dari sini pengerjaannya itu nanti dapat nilai X sama dengan tuh gitu. Dapat nilai X sama dengan berapa? Yang diminta ke sini, yang diminta adalah 6 kali A. Ya, 6 kali A itu artinya kan 6 dikali sama matriks A-nya kan. Tuh, terus lagi 2 min 1 3. Lah ini kan X-nya kan dapat dari sini ya. Selesaikan ya kan ya. Ini hasilnya yang diminta terakhir berarti adalah berapa? Nah, ini yang namanya disebut sebagai perkalian skalar dan metrik. Perkalian skalar metrik tinggal masukin 6 kali 2 berarti sama dengan 12. 6 kali min 1 berarti min 6. 6 kali 3 18. Ini adalah yang tadi. Nah, kira-kira itu teman-teman semua pembelajaran kita hari ini ya. Saya hanya kembali mereview terkait dengan masalah penjabaran dari nilai determinasi dan perkalian. Cuman agak saya lebih kembangkan dengan soal-soal yang lebih rumit sedikit. Sebenarnya ada lagi sih, cuman sebentar ya, saya lihat dulu soal ini. Oh enggak, cukup sampai di sini dulu aja kita latihan. Nah, besok pekan depan kita masuk babnya adalah inverse metric ya. Inverse metric. Ya, ini latihannya saya anggap cukup karena sudah mulai sedikit berkreasi dengan soal-soal ya. Terima kasih. Ini saja dari saya Pak Deki untuk hari ini pertemuannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir nanti saya fotokan soalnya, terus kemudian kita kumpulkan lagi ya di pekan depan. Jadi ini tugas saya itu dari sini semua ya. Begitu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, hari ini cukup ini saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa pertemuan kita di pekan depan. Ya, jangan lupa tugas-tugas dikumpulkan, terus latihan-latihan terus dikerjakan, dilatih, karena kita dalam belajar matematik itu ya dan belajar eksak yang lain itu adalah koordinasi otak dengan tangan itu harus padu. Jadi makanya kita harus sering latihan. Kalau nggak sering latihan, ya walau alam saya nggak jamin bisa gitu kan ya. Bagaimanapun orang, sejenius apapun orang, saya punya teman ya dia belajar sendiri di perpustakaan dengan berlatih, berhitung ya, dengan memahami teori konsep yang lebih dahulu dia pahami. Jadi tetap aja harus latihan walaupun orang itu jenius sekalipun. Apalagi kita yang mungkin orang biasa nggak terlalu jenis banget gitu ya, itu harus sering latihan ya. Kuncinya di situ, harus sering latihan. Makanya kalau saya kasih soal, saya kasih penjelasan, dijelaskan, diperhatikan betul-betul ya kan ya. Apalagi sekarang udah pakai video aja jadi bisa diulang-ulang terus ya, enak tuh ya. Apalagi sekarang mudanya udah enak banget lah. Kalian tuh generasi well educated, well informated, well technology ya. Beberapa sebagian orang yang dia itu anak SMA udah bisa mendapatkan penghasilan dari YouTuber, well income. Ini generasi kalian yang unik, yang luar biasa. Semangat pokoknya, teruslah. Saya bantu, saya kawal, ya, saya berjuang demi teman-teman semua. Jadi mohon kita sama-sama berjuang untuk menggapai prestasi yang baik, ya kan ya, akademik, spiritual juga. Nah, ini wajib ya, spiritual itu semangat untuk berjuang dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.